Welcome to At The Table. Hari ini kita ada di Intercoffee Cafe Universitas Sumatera Utara dengan tamu yang sangat istimewa, dosen Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara yang sudah mengajar lebih dari 17 tahun. Mbak Indri Nasution. Halo Mbak. Hai, selamat siang Mbak. Siang Mbak Nivia. Senang sekali loh bisa hadir di sini. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak. Aku udah sangat bersemangat untuk pengen ngobrol sama Mbak Indri. Topik hari ini kita apa Mbak? Tentang mental health. Mental health, lumayan berat ya Mbak ya? Berat sedikit lah ya. Sedikit aja ya. Sambil minum kopi kayaknya biar nggak terlalu berat. Jadi sebelum kita mulai tadi kita juga udah belajar cara bikin kopi ya Mbak ya? Iya benar. Nah Mbak Indri, ya, Mbak. sekarang nih langsung masuk ke pertanyaan Mbak. Aku ini sangat tertarik dengan topik yang namanya mental health. Ya, karena saya merasa sebenarnya mental health ini itu adalah hal yang sangat umum, depresi ataupun pikiran-pikiran negatif. Cuman kalau misalnya ya janjian sama temen kita ngafe ataupun kita makan-makan, kita selalu ngobrol mengenai apa aja gitu. Jadi dari pola makan, pola diet, pola olahraga. Nah, tapi tidak pernah secara terbuka itu kita ngobrol mengenai mental health ataupun kesehatan mental. Padahal sebenarnya menurut saya itu sangat penting gitu. Coba dari Mbak Indri, definisi mental health sebenarnya itu apa gitu? Dan kenapa ada makna konotasi begitu? Konotasi yang kurang negatif lah ya kita bilang mental health. Kalau kita berbicara tentang sehat ya, itu kan tidak hanya boleh fokus kepada sehat fisik ya, tapi juga harus sehat secara mental. Kenapa? Karena kesehatan fisik dan kesehatan mental itu mempengaruhi satu sama lain ya. Kalau misalnya kita lagi sakit, lagi nggak enak badan ya, harus minum obat, itu kan pengaruhi mental ya kan. Kebalikannya juga kalau misalnya kita mentalnya nggak sehat, jadinya keluar gejala-gejala fisik kayak misalnya lemes, kemudian juga jadi asam lambung naik kan sering ya. Kalau aku tuh kayaknya asam lambungku naik nih, kayaknya aku stres ya sering ya seperti itu. Sering Mbak. Langsung kena ke aku. Nah, kalau kembali ke definisinya banyak sih beberapa teori dan tokoh, tapi kita ambil dari yang WHO aja ya. Jadi menurut WHO, orang yang dikatakan memiliki mental yang sehat itu adalah orang yang memiliki 4 kondisi ini. Yang pertama adalah orang yang sadar akan potensi yang dia miliki. Misalnya kita sadar nih kita punya potensi di bidang seni, atau kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu. Jadi akhirnya kita mengambil pekerjaan atau jurusan yang terkait dengan potensi yang kita miliki. Nah, yang kedua itu adalah orang yang bisa mengerjakan masalah hidupnya sehari-hari. Tiap hari kan ada aja ya Mbak masalah gitu ya. Bener. Deadline pekerjaan lah, deadline tugas lah dari dosen, atau mau kesini mau pergi kemana ban kempes. Nah itu kan masalah daily gitu ya. Nah orang-orang yang mentalnya sehat tuh bisa menyelesaikan hal itu. Nah yang ketiga adalah orang-orang yang masih bisa produktif dalam bekerja gitu ya. Jadi kayak kita bekerja masih produktif, selesai tugas kita sebagai seorang karyawan, sebagai ibu, sebagai mahasiswa gitu, itu bisa bekerja, bisa selesai dengan baik. Dan yang terakhir adalah dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat. Nah, kayak misalnya nih, kayak sekarang kita kan memberikan mengedukasi, ya bikin podcast, atau dalam skop yang lebih kecil di masyarakat, kayak misalnya gotong royong atau perkumpulan-perkumpulan dapat memberikan kontribusi yang positif pada masyarakat. Nah, jadi kalau menurut WHO ada 4 hal itu. Jadi kalau kita bisa memiliki 4 tadi yang saya katakan, itu dikatakan kita memiliki kesehatan mental gitu yang baik. Misalnya kita miliki 3 aja, tapi yang keempat nggak ada, gimana Mbak? Yang nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kalau mau dibilang sampai kita memiliki gangguan mental, itu kan butuh diagnosa yang pemeriksaan yang lebih lanjut. Kalau kita kurang nih hari ini kita tidak produktif, itu hal yang biasa. Tapi biasanya kalau kita tidak produktif, biasanya kita juga tidak bisa memberikan kontribusi yang baik dong. Gitu ya. Jadi keempat hal yang ini adalah saling berkesinambungan satu sama lain. Gitu. Nah, jadi mengacu kepada pertanyaan saya tadi, kenapa ya kalau saya analisa banyak sekali orang itu enggan berbicara mengenai mental health. Sangat susah itu untuk
kayak open up ya untuk kayak secara terbuka. Padahal toxic thoughts itu are like so common and like so real. Come on. Saya bilang orang-orang itu apalagi di Indonesia itu biasanya lebih banyak fokus kepada kesehatan secara fisik gitu ya dibandingkan kesehatan secara mental. Nah, kemudian kadang-kadang kita mau curhat gitu ya atau kita merasakan aduh aku kayaknya begini atau aku kayaknya kok nggak bersemangat gitu ya, terus kita cerita sama orang, tanggapan orang tuh kadang-kadang tidak positif gitu ya, misalnya kayak lebay lah gitu ya, atau tuh kamu kurang bersyukur misalnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya membuat kita jadinya kurang mau ya membicarakan tentang kesehatan mental gitu ya, padahal itu adalah hal yang penting ya, karena jangan dijudge orang-orangnya gitu ya, karena kayak ada anggapan gangguan mental itu berarti anggapannya kurang waras seperti itu. Nah itu juga suka stigma-stigma negatif dikasamakan dengan orang yang mengalami ODGJ ya, orang yang mengalami gangguan jiwa, padahal kan untuk sampai ke situ itu juga perlu banyak pemeriksaan gitu ya. Belum tentu orang-orang yang memiliki misalnya ada perasaan cemas dan segala macam itu pasti belum tentu mengalami masalah gangguan mental. Kecemasan itu bertahan sampai 6 bulan, 2 minggu, nah itu baru bisa dikatakan gangguan gitu. Kalau cemas-cemas biasa ya wajar ya, kalau misalnya kita lagi cemas menghadapi ujian gitu, sakit perut kalau misalnya mau podcast seperti ini gitu, itu kan hal yang wajar gitu ya. Tapi nggak sakit perut? Nggak sih. Cemas sih dikit. Oke. Iya. Jadi penyebab mental illness itu apa Mbak? Mengapa seseorang itu bisa mengalami gangguan mental? Kalau kita bagi dalam 3 aspek besar ya, itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah faktor biologi ya. Jadi ini terkait dengan fungsi otak, sistem saraf ya. Jadi kalau fungsi otak dan sistem sarafnya juga ada masalah, itu juga bisa mempengaruhi ke mental health gitu ya. Kemudian aspek psikologi ya. Ini misalnya kayak kurang percaya diri, merasa diri tidak berharga gitu ya. Oh maaf Mbak, jadi yang pertama itu tadi faktor biologis itu karena bawaan atau bagaimana? Ada yang genetik. Oke. Iya, gitu ya. Jadi kan ada memang penyakit-penyakit gangguan yang memang itu sifatnya genetik gitu ya. Nah, kemudian kalau psikologis itu tadi ya aku katakan itu terkait dengan konsep diri, misalnya harga diri yang kurang yang negatif, percayaan diri yang rendah, merasa tidak berharga gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah hubungan sosial. Jadi masalah misalnya kayak mengalami trauma atau adanya masalah yang tidak baik dengan pasangan, dengan orang tua, dengan rekan sekitar gitu. Jadi itu adalah hal-hal aspek 3 besar yang mempengaruhi kesehatan mental gitu. Oke. Coba kita breakdown ya Mbak. Satu-satu. Faktor biologis itu berarti ada yang keturunan dan ada yang bisa berkembang setelah usia tertentu. Bisa saja bisa berkembang pada usia tertentu. Misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu ya, alkohol yang berlebihan. Nah itu kan merusak sistem otak juga dan fungsi saraf gitu. Tapi ada juga yang genetik memang bawaan. Faktor kedua itu psikologis. Jadi seperti yang saya bilang tadi kayak pikiran negatif gitu, terhadap diri kita, terhadap lingkungan. Nah itu juga bisa mempengaruhi gitu. Nah jadi kalau misalnya kita ada cemas, anxiety, mungkin kalau masih dalam level yang belum terlalu berat, misalnya kalau toxic talk gitu ya, kita bisa terus tetap stay positif gitu ya terhadap diri kita, terhadap lingkungan, kemudian juga tidak berhubungan dengan orang-orang yang toxic people, menjaga pola hidup yang sehat. Jadi mungkin dari segi makanan gitu, ada beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan mental, pola tidur, olahraga gitu, dan kemudian membangun relasi yang positif gitu ya. Manusia ini kan makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri gitu ya, maka kita butuh membangun hubungan dengan orang lain, dan pastinya hubungannya harus positif gitu, karena bisa saling memberikan support gitu ya. Berarti kita harus memilih-milih teman ya, atau like a circle of friends begitu ya, orang yang dekat sama kita. Orang yang dekat sama kita harus pilih gitu. Tapi setiap orang itu kan sebenarnya ada kelemahan dan kelebihannya. Bagaimana kita menentukan orang ini itu toxic gitu? Like how do we define a toxic relationship or friendship? Oke, kalau hubungan itu mengganggu kita ya, dan membuat kita menjadi tidak produktif lagi
ya. Kemudian atau misalnya menimbulkan kita menjadi cemas ya, menjadi karena hubungan yang positif itu kita menjadi rendah diri gitu ya. Misalnya kita punya teman atau pasangan yang suka merendahkan kita gitu ya, secara verbal, secara fisik itu udah lebih parah gitu ya. Nah itu kan udah toksik. Kalau misalnya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, misalnya ada yang sensitif, cepat marah walaupun masih dalam taraf standar, itu kan proses adaptasi. Kita sesama dalam berhubungan itu pasti kan bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang gitu ya. Jadi selama hubungan itu tidak mengganggu kita secara pribadi dan tidak mengganggu kehidupan kita, ya it's okay gitu. Tapi kalau sudah mulai mengganggu, kita juga merasa juga mengalami mental yang nggak sehat nih gara-gara berhubungan sama dia. Nah itu berarti udah toksik gitu loh. Bagaimana kalau orang yang toksik tadi lalu minta maaf gitu? Jadi setelah dia tuh merendahkan kita, kayak ini ya, kayak lingkaran gitu ya. Running around in circle. Terus dia selalu minta maaf. Tapi nanti minggu depannya loh, itu salah satu pola hubungan yang toksik gitu ya. Orang-orang yang melakukan KDRT ya, baik ataupun juga kekerasan dalam berpacaran, itu polanya gitu. Buat salah minta maaf, buat salah lagi minta maaf, dan itu nggak putus gitu loh. Jadi memang kita harus tinggalkan. Memang circle-nya tuh seperti itu. Kan tadi ada mention mengenai makanan. Jadi sebenarnya secara ilmiah apakah ada relasi antara pilihan makanan ataupun diet dengan mental health? Pastinya ada. Suasana hati, kemudian rasa bahagia itu kan dipengaruhi oleh fungsi otak. Gitu ya. Jadi pastinya makanannya itu ketika kita makan makanan yang bernutrisi, memberikan asupan yang baik buat otak dan sistem saraf kita, itu pasti kan juga akan memberikan suasana secara langsung memberikan suasana hati yang baik. Ya nggak sih gitu. Iya. Misalnya salad ya, kayak sayur hijau gitu. Nah itu kan mempengaruhi hormon dopamin dan serotonin, dimana itu kan hormon-hormon dapat memberikan kita rasa bahagia gitu ya, suasana hati yang baik gitu. Atau mungkin makanan yang mengandung omega 3 kayak ikan apa ya, ikan tuna, ikan sarden lah ya, nggak mesti selalu ikan salmon gitu ya, omega salmon juga. Itu kan sangat baik tuh omega 3 terhadap otak. Jadi itu juga secara tidak langsung mempengaruhi suasana hati kita juga, kan antioksidan kayak buah-buahan, vitamin. Nah, sesuatu yang bikin kita happy, makanan enak, minuman yang manis gitu ya, itu kan memberikan efek bahagia. Dopamin ya? Iya, hormon dopamin gitu ya kan. Nah, tapi kalau misalnya terlalu banyak, ya itu juga tidak baik. Atau misalnya kayak kopi gini ya, kafein ya, karena mengandung kafein, nggak cuma kopi sih, juga teh dan segalanya, memberikan dampak seperti kita menjadi lebih berenergi, lebih fokus. Kalau misalnya terlalu banyak kan juga tidak baik ya gitu, akhirnya dapat menimbulkan sulit tidur, kemudian ada juga kecemasan gitu ya. Sama kayak misalnya kalau terlalu banyak makan makanan yang pemanis buatan, nah itu menurut atau juga disebut dengan hormon stres ya, orang sering bilang ya. Jadi hormon stres itu sebenarnya bagus ya, karena kan untuk bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah. Tapi kalau terlalu banyak, ya itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita jadi merasa lebih sering cemas, gelisah, seperti itu. Iya. Menarik sekali. Sekali-sekali ya oke lah ya. Tapi kalau ketika itu menjadi pola hidup, terus-terusan minum makan yang manis, minum yang manis, gitu. Akhirnya bukan cuma sakit mental, sakit fisik juga. Tapi menarik sekali ya. Ternyata makanan yang kita konsumsi itu juga bisa mempengaruhi cara pikir kita. Relasinya itu di hormonnya ya, yang ditimbulkan dari makanan yang kita konsumsi. Benar nih, kalau tadi kata Mbak Indri, kayak kopi itu kasih anxiety ya, kecemasan itu beneran. Ketika berlebihan sih gitu ya. Iya, jadi saya mau cerita nih. Bulan lalu Mbak, jadi pas hari itu kan saya juga lagi sibuk banget, ada acara. Jadi di eventnya itu, sampai eventnya selesai itu, aku mengonsumsi 4 gelas kopi. Udah gelas atau cangkir? Kalau nggak salah sih maksimalnya tuh sehari 200 sampai 400 mg sih. Kayaknya ini like 1000 mg. Oke. Nggak ada. Too much jadi, ya? Iya, too much banget. Jadi acaranya itu lumayan sukses nih. Jadi harusnya happy kan. Tapi pas malam itu aku cemas banget gitu. Jadi kayak semalaman itu aku restless, nggak bisa tidur, dan juga
pikiran aku kemana-mana Mbak. Jadi all negative thoughts gitu. Kok kayaknya acaranya gagal ya. Padahal acaranya itu lumayan sukses gitu dan yang datang tuh happy gitu. Itu beneran sangat-sangat oh my god, Kevin alone when it's too much is toxic. Iya, memang kan segala sesuatu yang terlalu berlebihan, apapun pasti nggak bagus kan. Makanan apa aja sih yang harus dihindari? Nah, kalau makan makanan yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental itu biasanya adalah makanan yang mengandung bahan kimia. Jadi yang ultra proses gitu ya, kayak seperti sosis, daging merah, karena kan dia prosesnya itu kan menggunakan bahan kimia. Ya tadi tetap aja sama juga karena bahan kimia itu tidak baik untuk fungsi otak gitu. Akhirnya kan bisa mempengaruhi gitu ya. Atau mungkin juga tadi makanan atau minuman yang mengandung pemanis buatan. Ya, karena bisa mempengaruhi meningkatnya hormon kortisol atau juga kita sering sebut itu hormon stres gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak mengkonsumsi, akhirnya kita menjadi suasana kita tidak baik, kita bisa jadi stres ya. Bisa dihindari full sih, tapi dibatasin gitu ya. Sekarang aku mau nanya pertanyaan yang kayaknya beneran banyak orang pengen tanyain. Apa sih hubungan kontribusi sosial media terhadap mental health? Oke. Nah ini memang banyak banget ya. Jadi orang-orang yang mengalami kecanduan atau sering bermain dengan sosial media itu mempengaruhi kesehatan mental ya. Yang pertama gitu ya, media sosial itu bisa membuat kita tuh lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya sih gitu ya. Bener banget. Ya kan. Gitu. Bayangin, kalau dulu tuh kita pasti membandingin diri kita tuh kan sama orang yang kita lihat nih, tetangga, teman kerja, teman sekolah gitu ya. Jadi kalau kita bandingin sama orang-orang itu dan tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian ini di sosial media berapa? Bisa ribuan yang kita bandingin. Belum teman, belum dieksplor. Kalau Instagram, selebgram, artis yang mereka kan tunjukinnya juga nunjukin hal-hal yang baik-baik kan. Nah itu kemungkinan membuat kita jadi cenderung untuk membandingkan diri gitu. Jadi kok dia hidupnya sukses ya, kok dia bisa punya pasangan yang cinta banget ya sama dia gitu ya. Bener. Nah itu membanding-bandingkan diri itu pasti juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita jadi merasa kok nggak ada papanya nih gitu ya, merasa tidak berharga seperti itu ya kan. Nah yang kedua yang pasti bisa menimbulkan kecanduan. Ya karena kan media sosial itu kan fitur yang menarik. Kemudian kita bisa dapat banyak informasi di sosial media gitu ya. Kalau kita cenderung menghabiskan waktu kita dengan media sosial, akhirnya kita akan bisa menjadi kecanduan. Jadi bisa kayak istilahnya sekarang itu FOMO ya Mbak gitu ya, fear of missing out. Jadi takut banget ketinggalan berita apa nih yang ada di media sosial. Nah gitu. Jadi kita akan cenderung terus-terusan untuk membuka media sosial gitu ya. Yang kemudian yang ketiga itu pengaruh dari negatif komen ya. Jadi kalau misalnya orang komennya negatif atau berita-berita negatif itu kan bisa mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya berita yang sekarang lagi paling ini adalah tentang perselingkuhan ya. Jadi kita jadinya cemas kan, kita merasa pasangan kita selingkuh nggak ya, nanti ciri-ciri pacar selingkuh gitu ya. Jadi kita menganalisis sendiri, kayak pacarku selingkuh nih, jadi tidak percaya terhadap hubungan. Nah hal-hal yang seperti itu gitu. Dan juga bisa menyebabkan kita kesepian juga, karena ketika kita terlalu banyak, ketika kita candu terhadap media sosial, yang berkurang apa? Hubungan kita dengan orang yang di sekitar dengan yang kita real gitu ya kan. Karena kan kalau di media sosial itu walaupun kita bisa berkomunikasi, tapi kan secara verbal paling mengirim-ngirim emoticon, likes gitu ya, gitu. Tapi hubungan secara intimasi kan nggak dapet ya, karena kalau kita berhubungan secara langsung itu bukan cuma bisa berkomunikasi kan, tapi juga saling memberikan dukungan, hubungan timbal balik secara langsung. Nah itu yang nggak dapat di media sosial. Ya, true. Dan kita tahunya banyak sekali dampak negatifnya, tapi tidak bisa dipungkiri sebenarnya sosial media juga adalah tools yang bisa digunakan untuk hal yang positif. Ya pastinya. Nah, dari nasihatnya Mbak Indri, bagaimana cara kita menggunakan sosial media sebagai platform yang positif? Yang pertama ya, kita harus batasi waktu kita dalam bermedia sosial gitu ya. Kalau aku tahu sih Instagram itu kan ada tuh ya
rata-rata dalam seminggu kita itu menggunakan media sosial berapa lama. Kita bisa atur, kita cuma mau sejam nih membuka Instagram. Nah, atau ya di disiplin sendiri aja, misalnya dalam sehari itu sejam, paling lama 2 jam. Karena kalau sudah 3 jam lebih itu sudah dianggap dengan kecanduan. Batas yang normal itu maksimalnya itu 2 jam ya dalam 3 sehari. jam. Oh, 3 jam dalam 3 sehari. jam gitu. Tapi kan kita udah worry nih kalau udah 2 jam lebih. Ya misalnya seperti itu ya kan gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, apa ya, kalau dalam mempost sesuatu itu adalah hal-hal yang harus dipikirkan baik-baik gitu ya, jangan sampai menimbulkan efek negatif gitu. Kita kan nggak bisa kontrol orang ya Mbak gitu ya, jadi nanti kita mau share apa, nanti orang komen lebay, pamer gitu ya kan gitu ya. Iya. Jadi itu yang kita harus pikirkan benar-benar lebih melihat motif kita sendiri untuk memposting sesuatu itu apa gitu ya. Iya gitu, jadi harus diperhatikan apa yang mau kita posting gitu ya, bermanfaat atau tidak, menimbulkan reaksi yang negatif untuk kita, orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang kan bukan hanya sama kita, imbasnya juga sama orang-orang di sekitar kita kan, seperti itu. Ya, bijaklah dalam bermedia sosial gitu ya. Kemudian juga jangan komen-komen yang negatif ya, atau hate comment. Nah, itu tuh harus dikurangi gitu ya. Karena bukan cuma bisa mempengaruhi orang yang kita komen negatif, itu juga mempengaruhi kita. Jadi kita memandang sesuatu tuh negatif terus kan ya, seperti itu. Untuk hal-hal yang positif, misalnya untuk membuat platform sesuatu atau bisa men-share, mengedukasi. Nah, itu kan sebenarnya sangat baik ya, dan memang menggunakan media sosial itu mempermudah kita ya. Jadi kita jadi lebih efisien. Tetap aja segala sesuatu pasti ada dampak positif dan negatifnya ya, seperti itu. Sebenarnya kan kayak Home Indonesia sendiri, kita basisnya itu sangat based on social media, right? Jadi sempat dari pertama kita mulai itu kita berpikir gitu, post bagaimana yang harus saya kasih ke ini audience, right? But I came to a point where I just feel like segala sesuatu yang mempunyai nilai tambah kepada pengguna ataupun kepada audience ataupun kepada yang membuat konten, itu yang akan kami post gitu. So that's like the bottom line. Kalau like if it brings added value, and then we will post it. If it's not, or if it doesn't make people happy or laugh, then we will not post it gitu. Jadi antara memang apakah ini memberikan nilai tambah atau mesti entertain orang aja, jadi membuat orang jadi bahagia gitu. Karena jujur Mbak, saya sendiri pertama-tama karena seperti yang saya bilang, Home Indonesia ini banyak sekali di social media, right? Jadi tahun pertama itu saya masuk ke social media, it impacted me so badly juga. Jadi aku selalu merasa kayaknya belum sukses ya, kok kayaknya likes-nya nggak banyak. Indri nggak like ya postingan aku ya. Iya, jadi hal-hal yang begini itu karena aku udah pernah ngejalanin, merasa dampaknya itu di saya ya, terutama itu sangat-sangat buruk begitu. Jadi like I could not stop comparing myself. Otomatis begitu memang Mbak. Membandingin itu kan terjadinya secara otomatis Mbak. Gitu. Iya, konten kami itu beda ya. Kok konten orang tuh kameranya lebih bagus ya. Bahkan sampai seperti itu gitu loh. Ya, kalau boleh share, saya ada satu lagi Mbak masukan yang memang harap bermanfaat. Karena I was a victim of social media in a way, victim pikiran sih, victim pikiran. Jadi aku lebih curate post yang aku lihat gitu Mbak. Iya benar, membatasi apa post yang mau kita lihat, benar. Iya, jadi kalau memang yang my area of weakness itu sekarang aku batasin, dan semakin kita hide post yang seperti itu di algoritma kita itu lebih ke memang kita mau seperti itu. Memang kalau misalnya kita search kan yang kita sering search itu kan yang keluar kan terkait dengan hal itu kan. Jadi ketika kita men-search sesuatu yang positif, yang bisa membangun diri kita, yang bermanfaat, nanti kan yang selebihnya itu akan keluar hal-hal yang terkait dengan hal itu. Jadi memang salah satu benar banget kata Mbak Nivia. Jadi kita harus menseleksi juga mana yang mau kita lihat di media sosial. Indri ini ekspertisnya itu di anak-anak dan remaja ya? Iya, anak-anak dan remaja. Ini pertanyaan tambahan nih Mbak. Bagaimana caranya untuk orang tua itu memperhatikan mental health anak-anak? Bagaimana kita bisa berkontribusi di mental health anak kita? Oke.
Jadi kalau misalnya kita bisa nih melihat ya, kan setiap orang punya masalah. Anak-anak juga kan sesuai dengan usianya. Misalnya PR terlalu banyak dan segala macam gitu. Tapi kalau ketika dia masih dalam taraf bisa mengerjakan tugas itu dengan selesai, berarti it's okay gitu. Tapi ketika dia sudah mulai cemas berlebihan, nggak bisa tidur kalau misalnya besoknya ada ujian, juga sudah harus bisa diperhatikan. Misalnya kita juga mesti lihat ke diri kita sendiri juga, misalnya terkait dengan pelajaran sekolah, apakah kita menuntut terlalu banyak gitu ya, sehingga anak-anak kita menjadi takut sekali mendapatkan nilai yang rendah. Misalnya kita juga harus menjadi orang tua yang zaman now gitu ya, tidak bisa lagi diktator. Jadi anak itu walaupun kita yang memegang kuasanya lah gitu ya, tapi kita juga harus bisa pandai-pandai lah begitu ya berteman, sehingga anak kita merasa nyaman dengan kita ya, melakukan komunikasi. Jadi kalau misalnya dia punya masalah, dia merasakan apa, sertanya ke kita gitu ya, nggak ke orang lain, atau tidak mengambil tindakan-tindakan yang berbahaya terhadap dirinya. Pengawasan juga gitu ya, jadi dengan apa yang ditonton ya, kayak tadi kan dengan media sosial, usia berapa yang memang boleh bermedia sosial ya, usia itulah anak kita diberikan bolehkan untuk mengikuti media sosial. Kalau memang belum, nggak usah gitu ya, karena segala sesuatu itu aturan-aturan yang dibuat itu kan memang ada pertimbangannya. Kalau kita lihat ya, mental health di anak itu sebenarnya juga hal yang sangat perlu diperhatikan ya. Iya. Dulu itu orang tuh sangat sedikit bicara mengenai hal ini gitu. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang ini memang harus ada awareness ya, kita kepada harus parents. awareness terhadap mental health gitu ya, juga pada anak-anak kita gitu. Oke. Nah, Mbak, tadi kan kita ngobrol mengenai kenapa mental health ini jarang dibicarakan, seperti hal yang tabu begitu. Tapi on the flip side of that, aku merasa ada juga orang yang using the term too loosely, kayak self-diagnose gitu ya. Self-diagnose. Mungkin dia nggak ada masalah. Nah, sebenarnya apa sih yang ciri-ciri atau tanda-tanda pertama yang dimana kita tahu kalau orang ini beneran mengalami gangguan mental dan bukan cuman perasaan. Karena kalau kayak depression ataupun anxiety itu kan pasti selalu membuat kita berpikir kita ini punya gangguan mental, padahal kita enggak gitu. Nah, bagaimana cara diagnose diri kita sendiri ataupun orang lain yang di sekitar kita? Oke, jadi memang kalau untuk menegakkan diagnosa itu nggak boleh sendiri gitu ya. Takutnya kenapa nanti jadinya overdiagnose atau misdiagnose gitu ya. Jadinya kalau udah over, misalnya nih kita orangnya, aduh aku nih OCD gitu ya, padahal sebenarnya cuma rapi dan keteraturan aja, sedangkan OCD itu kan lebih banyak lagi gejala-gejalanya gitu ya. Jadi kita menjadi cemas kan kalau overdiagnose gitu ya, atau salah diagnosanya, akhirnya kita mengambil langkah-langkah yang tidak tepat. Paling benar sih kalau kita sudah merasa diri kita atau orang kita mengalami gangguan mental adalah pergi ke profesional ya, baik ke psikolog maupun juga ke dokter psikiatri gitu ya, karena akan ada pemeriksaan lebih lanjut nih untuk menegakkan satu diagnosa gitu ya, sehingga bisa diberikan treatment atau mungkin obat yang tepat gitu ya. Jadi nggak boleh self diagnose sendiri, itu nggak boleh. Salah satu hal yang perlu kita lakukan, jadi kalau bisa dikatakan first aid lah ya dalam mental health ya, bantuan pertama nih gitu ya pada orang-orang yang mungkin sekitar kita, lingkungan kita itu kita lihat kayaknya dia sudah mengalami permasalahan ya di mentalnya gitu ya. Mungkin yang pertama itu adalah listen gitu ya, jadi orang yang mau mendengarkan orang lain gitu ya. Kadang-kadang kan kita kayak tadi Mbak bilang ya, karena takut dapat stigma yang negatif, jadinya males gitu untuk bercerita gitu ya. Padahal kita nggak tahu, mungkin dengan cerita saja gitu ya, tidak dipendam, orang-orang akan merasa lebih baik gitu ya kan. Karena kadang masalahnya itu karena merasa kesepian aja ya Mbak ya. Iya gitu ya kan. Kadang-kadang nggak perlu diberi solusi, didengarkan aja juga orang udah senang kan ya, seperti itu. Nah kemudian juga tadi don't judge gitu, jadi nggak boleh lah menjudge orang lebay, kurang beragama ya, walaupun ya agak religiositas dengan rasa bersyukur itu hal yang juga mempengaruhi mental kita untuk tetap sehat gitu ya. Kemudian
support gitu, beri dukungan. Jadi kalau misalnya memang ada teman kita yang bermasalah, kita kasih dukungan gitu ya, secara positif ya. Dan terakhir yang menganjurkan ke professional help gitu ya. Tadi kayak saya bilang boleh ke psikolog maupun juga ke dokter psikiatri. Ada nggak pesan terakhir dari Mbak Indri? Mungkin ini yang juga mungkin sering kita lihat atau dengar ya. Jadi satu quote, it's okay not to be okay gitu ya. Jadi kalau memang misalnya kita merasa tidak okay, it's okay gitu ya. Pengen break 1-2 hari, nggak mau misalnya ibu rumah tangga nggak mau masak kan nggak apa-apa ya, nggak mau beresin rumah kan nggak apa-apa gitu ya, sehari 2 hari, tapi jangan berlarut-larut akan menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita pengen break ya, kayak mencarger ya, mencarger diri kita kayak handphone juga nih, perlu dicharger, diri kita juga perlu di-charge gitu ya. Misalnya dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan buat kita, pengen nggak pengen ngapa-ngapain, dia capek pengen Netflix seharian, it's okay gitu ya, supaya bisa besok bisa lebih produktif lagi. Ini aku udah nggak kerja Mbak, santai dulu ya, santai dulu. Terima kasih banyak Mbak Indri buat nasehatnya dan waktunya juga. Ini it's very useful, like sangat bermanfaat banget bagi saya dan semoga pendengar juga. Dan mungkin yang terakhir, jika ada yang di antara audiens itu pengen in touch with Mbak Indri, konsultasi dengan Mbak Indri, bagaimana caranya? Boleh, saya ada di Fakultas Psikologi USU, jadi kita punya unit pelayanan namanya P3M. Kalau pengen berkonsultasi gitu ya dengan saya, bisa ke situ atau juga ke Biro Alifa Konsultan ya. Saya ada di situ juga buat janji dulu appointment. Kalau bisa membantu sih ya, iya, teman-teman. Pastinya. Iya. Terima kasih sekali lagi Mbak atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, thank you so much, and don't forget to like, subscribe, dan share ke teman kalian yang membutuhkan podcast ini. Thank you and bye-bye. Hi guys, if you like our videos, don't forget to like, subscribe, and share with a friend today. We'll see you soon.